Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi di dalam Renungan SMA Kristen Purwokerto. Kepada Bapak Ibu, anak-anak, dan saudara dimanapun berada, renungan hari ini berjudul Kasih Melampaui Rasa Suka. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk dapat berjumpa lagi dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami di tempat kerja kami. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8. Saya ulangi, bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8. Akan saya bacakan nasnya yang diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sejak kecil kita didorong untuk menunjukkan kasih untuk orang tua, binatang, atau untuk para sahabat, dan terutama untuk Yesus. Tetapi apakah kasih itu? Kita menganggap kasih adalah suatu emosi, suatu perasaan lembut, dan suatu tindakan yang positif. Maka ketika kitab suci memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dan sesama, kita mungkin bingung dengan arti kasih tersebut. Bisa kita lihat atau kita baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Perasaan memang bukan suatu yang dapat diperintah. Seorang ibu dapat memerintah anaknya untuk menyukai bayam, tapi ia tidak dapat memaksakannya untuk memberikan reaksi yang positif ketika berhadapan dengan sayuran berwarna hijau itu. Jadi, kasih pasti lebih dari sekedar emosi. Sebuah terjemahan kuno dari perintah Tuhan mungkin membantu kita untuk memahami kasih sebagai suatu tindakan yang kita pilih. Mengasihi berarti memilih untuk sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, yang bisa diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kita dapat mengasihi orang lain walaupun kita mungkin tidak menyukai mereka, karena mengasihi berkenaan dengan hal membuat pilihan. Ya, kita dapat merespon dengan penuh ketaatan untuk melakukan hal yang Dia arahkan Juru Selamat kita. Namun Dia tahu bahwa kita tidak dapat melakukan hal ini sendiri. Oleh karena itu, Dia memberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi hidup yang penuh ketaatan. Dengan pertolongannya, kita dapat belajar mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai. Siapa tahu, kita bahkan mungkin mulai menyukai mereka. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Semoga renungan ini memberikan kita sebuah inspirasi, memberikan kita kekuatan dalam sebuah ketaatan untuk dapat mengasihi sesama kita, terutama mengasihi Tuhan kita. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami kekuatan, pimpinan dalam merenungkan firman-Mu di hari ini. Semoga renungan hari ini memberikan kami sebuah inspirasi dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.